Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM E1A123 126. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang mengangkat tema masalah lingkungan di negara Malta. Langsung saja kita masuk di materinya. Malta adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Eropa Laut Tengah, di antara Italia dan Afrika Utara. Malta memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Pulau ini pernah menjadi tempat tinggal bagi berbagai peradaban kuno, termasuk Venesia, Romawi, dan Bizantium. Pada abad pertengahan, Malta dikuasai oleh Kesatria Ordo Yohanes, atau disebut juga Knights of Malta, sebuah ordo militer Katolik Roma yang terkenal. Malta meraih kemerdekaan dari Britania Raya pada tahun 1964 dan kemudian menjadi republik pada tahun 1974. Malta bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004 dan menggunakan euro sebagai mata uangnya. Malta terdiri dari 3 pulau utama, yaitu Malta itu sendiri, Gozo, dan Comino. Pulau ini memiliki iklim Mediterania yang hangat dengan musim panas yang panjang dan kering serta musim dingin yang lembab. Meskipun ukurannya kecil, Malta memiliki ekonomi yang maju. Sektor pariwisata menjadi sangat penting dengan wisatawan dari seluruh dunia datang untuk menikmati sejarah, arsitektur, dan pantai-pantai yang indah. Malta juga dikenal dengan industri perbankan dan layanan keuangan yang signifikan. Bahasa yang digunakan di Malta yaitu bahasa resmi sendiri, yaitu bahasa Malta, yang merupakan campuran dari bahasa Arab dan bahasa-bahasa Roman. Inggris juga banyak digunakan, terutama dalam bisnis dan pendidikan. Dalam faktor budaya, Malta memiliki warisan dan budaya yang kaya, dengan festival musik, pertunjukan, dan kegiatan seni yang beragam sepanjang tahun. Mayoritas penduduk Malta adalah Katolik Roma, dan agama Katolik memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari dan budaya Malta. Malta adalah republik parlementer dengan sistem politik yang mirip dengan sistem Britania Raya. Menteri adalah pemerintah tertinggi. Malta juga menarik dengan sejarahnya yang kaya, budaya yang beragam, dan lokasi geografis yang strategis di Laut Tengah. Negara Malta memiliki beberapa masalah terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, dalam makalah kali ini, saya akan membahas isu-isu lingkungan apa saja yang terjadi di Malta dan rekayasa apa yang dilakukan oleh Malta untuk menangani atau mengurangi masalah lingkungan tersebut. Dalam rumusan masalah yang saya ambil pada makalah kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan masalah lingkungan di Malta. Yang kedua, menjelaskan rekayasa apa saja yang dilakukan di Malta untuk menangani masalah-masalah lingkungan tersebut. Malta. Dalam bab 2 kali ini, pembahasan pertama yaitu Malta itu sendiri. Malta adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Laut Tengah, di antara Italia dan Afrika Utara. Malta dengan sejarahnya yang kaya, lokasinya yang strategis di Laut Tengah,
dan ekonominya yang maju. Mereka menarik dengan budaya yang beragam dan warisan yang unik. Meskipun kecil, Malta secara geografis memiliki pengaruh yang signifikan di tingkat regional dan internasional, terutama dalam konteks Uni Eropa dan hubungan internasionalnya. Itu kita bahas sejarah Malta. Malta telah menjadi perhatian berbagai kekuatan besar sepanjang sejarahnya, termasuk bangsa Romawi, Bizantium, Arab, Sisilia, Prancis, dan Britania Raya. Malta menjadi koloni Inggris pada abad ke-19 dan berperan penting selama Perang Dunia II sebagai pangkalan militer penting. Populasi di Malta sekitar 500.000 jiwa tinggal di Malta. Mayoritas penduduknya adalah Katolik Roma. Langsung saja kita masuk di masalah lingkungan di Malta dan cara mengatasinya. Yang pertama yaitu polusi udara. Polusi udara merupakan masalah besar bagi negara tersebut, atau Malta, yang memiliki polusi udara terburuk kedua di Eropa. Kapal pesiar menyebabkan lebih banyak polusi daripada kendaraan di Malta. Pada tahun 2017, 83 kapal pesiar mengunjungi Malta dan mengeluarkan 148 kali sulfur ke udara di negara tersebut. Negara ini menghadapi kualitas udara terburuk karena 300.000 kendaraan mengeluarkan asap ke udara dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Anak-anak di Malta menghirup polusi udara dalam dosis lebih tinggi ke dalam paru-paru dibandingkan orang dewasa, sehingga berisiko lebih besar terkena bronkitis, asma, pneumonia, dan penyakit-penyakit lain. Pembangunan gedung di Malta merupakan penyumbang utama buruknya kualitas udara di negara tersebut. Langkah-langkah yang diambil oleh Malta untuk mengatasi permasalahan polusi udara tersebut. Yang pertama, penggunaan transportasi hijau. Transportasi adalah salah satu penyumbang utama polusi udara di Malta, terutama di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduknya, seperti Valletta dan Sliema. Untuk mengurangi dampaknya, pemerintah dapat mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan, seperti transportasi umum yang efisien dan terjangkau, serta meningkatkan infrastruktur untuk sepeda dan pejalan kaki. Yang kedua, pengaturan lalu lintas. Dalam permasalahan polusi udara, pengaturan lalu lintas juga sangat penting karena kemacetan lalu lintas tidak hanya mengganggu, tetapi juga meningkatkan emisi gas buang. Pemerintah dapat mengadopsi strategi pengaturan lalu lintas yang lebih cerdas dan efisien, termasuk penggunaan teknologi untuk mengelola aliran lalu lintas dan membatasi akses kendaraan di zona-zona tertentu. Yang ketiga yaitu penggunaan energi bersih. Sektor energi adalah sumber signifikan emisi di Malta, mempercepat transisi menuju energi terbarukan, seperti tenaga surya dan angin, serta mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil, dan dapat mengurangi emisi CO2 secara signifikan. Salah satu contohnya yaitu di Malta sendiri sudah dibangun sebuah alat apa namanya pembangkit listrik tenaga surya. Yang keempat yaitu peningkatan efisiensi energi.
Mengurangi konsumsi energi total melalui teknologi efisien energi dapat mengurangi beban polusi udara. Inisiatif ini bisa meliputi penggunaan perangkat hemat energi, insentif untuk pembaruan pembangunan yang lebih efisien energi, dan standar ketat untuk industri yang membatasi emisi. Yang kelima yaitu penegakan peraturan lingkungan. Menegakkan regulasi yang ketat terkait emisi kendaraan bermotor, standar kualitas udara untuk industri, dan langkah-langkah lainnya sangat penting. Pemerintah harus aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa peraturan ini diikuti dengan ketat oleh semua pihak. Dan yang terakhir, dalam mengatasi polusi udara, pendidikan dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu faktor yang sangat penting. Karena kenapa? Masyarakat sangat berperan penting dalam menjaga lingkungan itu tersebut agar lingkungan tersebut dapat terjaga lebih lama dan lebih bersih untuk kehidupan yang berkelanjutan. Itu kita masuk ke yang kedua, permasalahan lingkungan yang kedua yaitu limbah sampah plastik. Plastik selalu menjadi masalah lingkungan yang serius bagi negara Malta. Total produksi plastik Malta pada tahun 2016 adalah 8.714 ton, yang mana 10% sampahnya didaur ulang dan 90% sampahnya dibuang ke tempat pembuangan sampah yang akan penuh dalam 2 tahun. Di Malta, 800 sikat gigi plastik digunakan setiap tahun, yang berarti totalnya mencapai 20 ton plastik. Kegiatan bersih-bersih nasional yang diselenggarakan oleh Let Do It Foundation pada tahun 2017 menemukan 1.862 kantong sampah, 465 kantung diantaranya berisi botol plastik di Malta. Malta menduduki peringkat kedua di Eropa dalam hal pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir pada tahun 2015. Akibat penggunaan plastik yang berlebihan, Malta menghadapi masalah pengolahan limbah yang besar. Menurut sistem statistik Eropa, jumlah total limbah yang dihasilkan di Malta selama 2018 adalah 2,6 juta ton. Bahan bekas di Malta menyebabkan kerusakan lingkungan dan menimbulkan kekhawatiran serius. Untuk itu, Malta mengambil beberapa cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama yaitu pengumpulan dan daur ulang sampah. Malta memiliki sistem pengumpulan sampah yang terstruktur dengan baik di seluruh pulau. Sampah dikumpulkan terpisah berdasarkan jenisnya, yaitu kertas, kaca, logam, dan plastik. Sistem ini memungkinkan untuk lebih efisien dalam proses daur ulang, mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, dan mempromosikan penggunaan kembali bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Yang kedua yaitu larangan atau pembatasan plastik sekali pakai. Malta telah mengambil langkah signifikan dalam mengurangi penggunaan plastik tersebut. Beberapa produk plastik yang umumnya digunakan seperti kantung belanja, sedotan, dan wadah makanan tertentu telah dilarang atau dibatasi penggunaannya. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi produksi sampah plastik dan mendorong masyarakat serta bisnis untuk beralih ke alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pemerintah Malta secara aktif terlibat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan membuang sampah dengan benar. Mereka melaksanakan kampanye edukasi yang melibatkan sekolah masyarakat, lokal, dan sektor bisnis untuk mempromosikan perilaku yang lebih berkelanjutan.
Ini termasuk promosi penggunaan tas belanja kain, penggunaan kembali botol air minum, dan pemilahan sampah di rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada inovasi dalam pengolahan sampah. Malta juga berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengolahan sampah. Mereka terlibat dalam penelitian dan pengembangan solusi seperti teknologi daur ulang yang lebih efisien, metode pengomposan, dan cara lain untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke lingkungan. Selanjutnya, kerjasama internasional. Sebagai negara kecil yang terletak di tengah-tengah Mediterania, Malta memahami pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah global seperti polusi plastik. Mereka aktif berpartisipasi dalam forum internasional seperti Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mendukung inisiatif global yang bertujuan mengurangi polusi plastik dan mendorong solusi kolaboratif. Selanjutnya, peraturan lingkungan yang ketat. Pemerintah Malta telah menerapkan undang-undang dan regulasi ketat terkait lingkungan untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai dan mempromosikan praktik rumah lingkungan di semua sektor ekonomi. Langkah-langkah ini mencakup pengurangan pemakaian plastik dalam industri makanan dan minuman, regulasi terhadap industri yang menghasilkan limbah plastik, dan insentif untuk inovasi teknologi hijau. Melalui pendekatan holistik yang mencakup pendidikan masyarakat, regulasi ketat, inovasi teknologi, dan kerjasama internasional, Malta berupaya untuk menjadi contoh dalam mengatasi masalah sampah plastik dan mempertahankan keindahan lingkungannya yang unik di kawasan Mediterania. Masalah selanjutnya di lingkungan Malta, yaitu sampah makanan. Setiap tahun, 5.899.000 kilogram makanan dibuang di seluruh pulau. 6 juta kilo makanan yang bisa dimakan hilang dan terbuang. Masyarakat Malta membuang 139 kilogram makanan per orang setiap tahunnya, dan 25% diantaranya berakhir terbuang sia-sia. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Malta dalam mengatasi masalah sampah makanan. Yang pertama yaitu kompos dan pengomposan. Pengomposan terbagi menjadi dua, yaitu pengomposan rumah tangga dan pengomposan komunitas dari industri. Yang pertama yaitu pengomposan rumah tangga. Malta mendorong plastik pengomposan di tingkat rumah tangga sebagai cara untuk mengurangi limbah makanan yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Masyarakat didorong untuk memisahkan limbah organik seperti sisa-sisa makanan dan dedaunan yang bisa diolah menjadi kompos. Pemerintah menyediakan panduan praktis dan program edukasi untuk membantu warga memulai dan menjaga sistem pengomposan di rumah. Ini termasuk informasi tentang cara mengatur tumpukan kompos, bahan yang bisa dan tidak bisa dimasukkan, serta memanfaatkan ekologis dari pengomposan. Pengomposan yang kedua yaitu pengomposan komunitas dan industri. Di tingkat komunitas dan industri, Malta juga memiliki fasilitas pengomposan yang lebih besar. Fasilitas ini menerima limbah organik dari restoran, supermarket, dan sektor makanan lainnya untuk diubah menjadi kompos secara massal. Teknologi pengomposan yang digunakan termasuk penguraian aerobik atau dengan udara atau anaerobik atau tanpa udara, tergantung pada skala dan kebutuhan fasilitas. Cara yang kedua untuk mengatasi permasalahan sampah makanan yaitu biogas dari limbah makanan. Beberapa fasilitas di Malta mengadopsi teknologi untuk menghasilkan biogas dari limbah makanan.
Proses ini melibatkan penguraian anaerobik limbah organik seperti sisa-sisa makanan untuk menghasilkan gas metana. Gas metana yang dihasilkan dari proses ini dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk memanaskan bangunan, memasak, atau bahkan sebagai bahan bakar untuk kendaraan. Selanjutnya yaitu penelitian dan pengembangan teknologi. Pemerintah Malta mendukung penelitian dan mengembangkan teknologi dalam pengelolaan limbah makanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi proses pengomposan, mengurangi waktu dekomposisi, dan meminimalkan dampak lingkungan dari pengolahan limbah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi teknologi baru seperti bioreaktor dan sistem pengomposan terpusat yang dapat menangani volume limbah organik yang lebih besar dan lebih efisien. Cara selanjutnya yaitu regulasi dan kebijakan lingkungan. Pemerintah Malta telah mengimplementasikan regulasi yang mendukung pengurangan limbah makanan di tingkat rumah tangga, restoran, dan sektor makanan lainnya. Regulasi juga mendorong industri untuk mengadopsi teknologi pengomposan yang lebih baik dan mematuhi standar lingkungan yang ketat dalam manajemen limbah. Dengan mengintegrasikan berbagai pendekatan ini, Malta berusaha untuk tidak hanya mengurangi dampak negatif limbah makanan terhadap lingkungan, tetapi juga menghasilkan nilai tambah melalui penggunaan kompos dan biogas seperti sumber energi alternatif. Pendekatan ini juga mencerminkan komitmen mereka dalam menghadapi tantangan global terkait ketahanan lingkungan dan pengolahan sumber daya secara berkelanjutan. Untuk itu, kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencontohi apa-apa yang dilakukan Malta dalam mengatasi masalah lingkungannya. Selanjutnya, masalah selanjutnya di negara Malta yaitu perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi salah satu masalah lingkungan yang signifikan di Malta karena beberapa alasan utama. Yang pertama yaitu kenaikan permukaan laut. Malta sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau rentan terhadap kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Ini dapat mengancam infrastruktur pesisir, habitat alami, serta menyebabkan erosi pantai. Yang kedua yaitu pola cuaca yang tidak terduga. Perubahan iklim menyebabkan pola cuaca yang tidak stabil dan ekstrim, seperti gelombang panas yang lebih intens, curah hujan yang tidak terduga, dan angin kencang. Hal ini dapat berdampak negatif pada pertanian, pengolahan air, dan kesehatan masyarakat. Ya, yang ketiga yaitu kerentanan terhadap kekeringan. Malta mengalami tantangan dalam pengelolaan air karena keterbatasan sumber daya alamnya. Perubahan iklim meningkatkan risiko kekeringan yang dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk pertanian, industri, dan konsumsi domestik. Selanjutnya yaitu kerusakan lingkungan. Peningkatan suhu global dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Di sekitar Malta, perubahan iklim juga berkontribusi terhadap degradasi tanah dan kehilangan habitat alami. Yang terakhir yaitu dampak ekonomi. Sebagai negara yang bergantung pada pariwisata dan sektor pelayanan, Malta rentan terhadap dampak ekonomi perubahan iklim. Kerusakan pada pantai dan penurunan kualitas lingkungan dapat mengurangi daya tarik pariwisata serta menimbulkan biaya tambahan untuk perbaikan infrastrukturnya. Tapi negara Malta telah berupaya dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk melindungi lingkungan, ekonomi, dan keberlanjutan sosialnya dalam jangka panjang. Malta sebagai negara kepulauan Laut Tengah menghadapi tantangan yang signifikan terkait perubahan iklim, termasuk kenaikan suhu global, kenaikan permukaan air laut, dan pola cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi. Berikut ini beberapa langkah yang diambil oleh Malta
dalam menghadapi perubahan iklim. Yang pertama yaitu energi terbarukan. Pertama, tenaga surya. Malta memanfaatkan potensi matahari dengan memasang panel surya di atap bangunan dan lahan terbuka untuk menghasilkan listrik secara bersih. Yang kedua yaitu tenaga angin. Pembangkit listrik tenaga angin telah dibangun di beberapa lokasi di Malta untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Cara kedua yaitu dengan transportasi berkelanjutan. Pertama, transportasi publik. Investasi dalam transportasi publik yang lebih efisien dan ramah lingkungan, termasuk penggunaan bus listrik dan pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi. Kedua, peningkatan infrastruktur untuk bersepeda. Malta juga meningkatkan infrastrukturnya dan mendukung penggunaan sepeda sebagai alternatif transportasi yang ramah lingkungan. Selanjutnya, cara selanjutnya yaitu efisiensi energi bangunan. Menerapkan standar baru untuk membangun bangunan yang lebih hemat energi, termasuk pemanfaatan teknologi canggih untuk mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon. Selanjutnya ada adaptasi terhadap peningkatan permukaan air laut, perundungan pesisir, dan penataan kembali wilayah terdekat pantai untuk mengurangi risiko akibat kenaikan permukaan air laut. Masalah lingkungan selanjutnya yaitu kerusakan habitat. Malta sebagai negara kepulauan yang kecil menghadapi tantangan unik terkait kerusakan habitat terutama terkait dengan ekosistem laut dan pesisir mereka. Beberapa langkah yang bisa diambil oleh Malta yaitu pertama ada pengelolaan wilayah laut yang berkelanjutan, memperkuat kebijakan dan regulasi untuk melindungi ekosistem laut, termasuk pembentukan dan pengelolaan area konservasi laut serta pengawasan terhadap kegiatan perikanan yang berkelanjutan. Konservasi satwa liar, melindungi dan mengelola populasi spesies satwa liar yang terancam punah di pulau-pulau dan perairan sekitar, termasuk upaya untuk memulihkan habitat alami mereka. Cara selanjutnya yaitu pengurangan polusi, mengurangi polusi laut dan udara yang dapat merusak habitat laut dan darat, termasuk pengelolaan limbah dan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, edukasi dan kesadaran masyarakat. Mengapa edukasi dan kesadaran masyarakat selalu diulang-ulangi? Dalam setiap permasalahan, pasti edukasi dan kesadaran masyarakat menjadi salah satu poin yang sangat penting yang tidak bisa dihilangkan. Karena kenapa? Kesadaran masyarakat sendiri menjadi faktor utama yang membuat lingkungan tersebut menjadi apa? Jika masyarakatnya sadar akan keadaan lingkungannya, mereka pasti akan membuat ya apa namanya kerja bakti atau kerja sosial untuk menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Selanjutnya, pengembangan teknologi lingkungan. Menggunakan teknologi modern seperti sistem pemantauan satelit dan teknologi lainnya untuk mengawasi dan memonitor perubahan habitat serta serta menerapkan solusi teknologi untuk mengurangi dampak negatif. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Malta dapat mengurangi ataupun mm, mengatasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi di daerahnya. Kesimpulan dari makalah ini yaitu Malta, seperti banyak negara lain di Eropa dan di seluruh dunia, menghadapi berbagai masalah lingkungan. Beberapa masalah lingkungan yang signifikan di Malta seperti polusi udara, sampah plastik, perubahan iklim, dan lain sebagainya, yang membuat negara ini
menjadi kurang sehat. Tetapi Malta telah melakukan dan mengatasi masalah tersebut dengan beberapa rekayasa yang dilakukan, seperti adanya sumber energi yang lebih bersih tanpa menimbulkan polusi seperti tenaga surya dan tenaga angin. Ada pembangunan infrastruktur bagi pesepeda agar mengurangi polusi udara yang terjadi akibat kendaraan. Mungkin itu saja presentasi dari makalah ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.